Ya, Shalom sahabat-sahabat FB, keluarga besar GA Petra, GKA di Indonesia dan di Malaysia, dimanapun berada, apa kabar? Semoga malam hari tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan terpelihara oleh Tuhan, amin. Ya, mengapa malam hari ini saya terlalu malam? Ya, hari ini saya masih berada di rumah sakit. Saya sedang menemani anak saya, Christopher John. Dia sedang dirawat karena sakit usus buntu. Ya, kita lihat. Ya, ini dia. Dia Christopher John, dan dia hari ini berpuasa karena besok dia akan menjalani operasi usus buntu. Sejak hari Minggu dia sakit. Ya, sejak hari Minggu dia sakit dari puskesmas dan sekarang berada di rumah sakit umum daerah Tarakan, Jakarta. Ya, puji Tuhan, selama di sini dirawat dengan baik dan kami mendapatkan tempat yang lumayan bagus tempatnya ini. Jadi di kamar ini cuma sendirian, saya dengan Christopher. Ya, satu hal saya mau berbagi di sini adalah berbicara bagaimana yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu tentang penguasaan diri. Salah satu rasa dari buah roh adalah penguasaan diri. Penguasaan diri. Ya, kasih itu sabar, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, dan yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu sangat penting. Mengapa penting? Penguasaan diri adalah suatu sikap bagaimana menghadapi suatu keadaan dengan tenang dan dapat menguasai keadaan itu dengan baik. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Di dalam penguasaan diri kita harus bisa menguasai diri kita, menguasai emosi kita, menguasai pikiran kita. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, akan timbul sesuatu yang buruk. Salah satu contoh, ketika saya mendengar anak saya sakit, kemudian dibawa ke puskesmas, kemudian dirujuk ke rumah sakit, kan ada banyak proses-proses di mana yang membuat keadaan itu tidak nyaman. Nah, disitulah emosi kita akan, di mana itu emosi saya, istri saya akan terpancing. Tetapi Alkitab sudah berbicara kasih itu, ya kan? Salah satunya adalah buah roh itu adalah penguasaan diri. Bagaimana seorang ayah, ya kan, saya pribadi atau istri saya, ketika ingin segera anak saya ditangani, gitu kan, pasti semua orang tua punya berharap yang terbaik. Tetapi ketika di luar dugaan mungkin terlalu lama, sepertinya ditunda-tunda, gitu kan, disitulah kami, tapi secara khusus saya belajar arti kata penguasaan diri. Jadi bisa menguasai diri dalam segala hal supaya apa? Supaya kita dapat tenang. Amin. Jadi ketika menghadapi suster, menghadapi perawat yang seperti ini, kayaknya kok tidak segera ditangani anak saya. Apalagi setelah mungkin lihat infusnya habis, padahal kita sudah bilang, tapi nggak langsung ditangani dengan alasan ini itu. Tapi saya percaya kami semua, dan saya sedang diproses supaya lebih menguasai diri. Amin. Dan saya belajar bukan saja menghadapi perawat, dokter, security, tapi menghadapi anak saya sendiri. Harus ada penguasaan diri. Kita mesti banyak penguasaan diri. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah satu, bagaimana ketika kita akan melayani orang-orang yang punya karakter yang berbeda-beda, punya
banyak sifat-sifat yang berbeda. Disitulah kita belajar. Belajar minimal kita mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan hati. Jadi lambat berkata-kata, tetap cepat untuk mendengar. Jadi hari ini sharing saya tentang bagaimana kita belajar menguasai diri dalam segala hal. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita terus belajar menguasai diri, mengendalikan diri. Karena apa? Musuh yang terbesar kita bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Ketika kita sudah mengalahkan itu, kita akan merasa enjoy menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Amin. Itu saja yang bisa saya bagikan. Dan saya juga berdoa untuk semua sahabat-sahabat yang di luar sana yang mungkin hari ini sedang dalam pergumulan, dalam permasalahan. Dan saya berdoa Tuhan akan memberikan penguasaan diri yang lebih, sehingga menghadapi suatu tantangan, menghadapi suatu ujian, cobaan, tetap tenang. Amin. Dan saya pribadi, saya percaya ketika anak saya sedang sakit, ya kan, bukan karena dokter, bukan karena perawat, tetapi yang berkuasa, berdaulat atas hidup anak saya adalah Tuhan. Amin. Ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu bagi kami. Terkhusus buat anak saya Christopher yang besok akan dioperasi usus buntunya. Dan saya percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan juga begitu luar biasa buat Christopher. Berikan Christopher ketenangan, berikan Christopher kekuatan, berikan Christopher iman yang kuat, sehingga ketika dia menjalani operasi, dia tetap bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan selalu bersama dengan Christopher. Terima kasih Bapak dalam surga. Dan saya juga mau berdoa buat Bapak Ibu, ada Ibu Ucu. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Ucu yang selalu mensupport kami, selalu berdoa buat kami, buat Christopher. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberkati Ibu Ucu dalam kesehatannya, dalam imannya, keluarganya, pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan pakai terus Ibu Ucu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Ibu Ucu, Pak Dek Toto, Sifra, bahkan Yeta tetap dipelihara, tetap dijaga oleh Tuhan. Terima kasih. Saya juga berdoa buat saudara kami Teteng. Tuhan berkati keluarganya, berkati imannya, berkati kesehariannya, bahkan usahanya. Keluarganya diberkati, Tuhan jaga, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, dan Tuhan tetap memelihara kehidupan keluarganya senantiasa. Damai sejahtera sukacita terus melimpah. Terima kasih. Dia berdoa buat Pak Arthur, Tuhan senantiasa Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, iman yang kuat, terus menjadi contoh dan teladan bagi keluarganya. Buat Ibu Diana, buat Marsha, buat Aaron, buat Felix. Tuhan, kiranya kebahagiaan, sukacita terus mengalir buat Pak Arthur dan keluarga. Anak-anaknya diberkati, Bu Diana juga terus diberkati, semakin bertumbuh pengenalan akan Tuhan. Sehingga keluarga ini keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui kesaksian hidupnya Pak Arthur dan keluarganya. Pakai keluarga ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saya juga berdoa untuk keluarga besar GKA Petra. Tuhan berkati Pak Yoi, Tuhan berkati Bu Niken, Tuhan berkati Nindi, Andin, Dito diberkati. Berkati juga tim pengembalaan, ada Bu Ucu, Pak Dek Toto, Om Jerry, beserta anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Gereja GKA melalui tim pengembalaan ini semakin hari semakin bertumbuh, dan jemaat-jemaatnya semakin militan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah keluarga Petra juga semakin diberkati melalui pelayanan tim pengembalaan ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat seluruh keluarga besar Petra, Tuhan berkati, berikan kesehatan, kesembuhan, dan kekuatan. Bahkan buat keluarga yang sedang mencari nafkah, yang terganggu di masa-masa pandemi ini, Bapa dalam surga, berkati keluarga-keluarga Petra. Biarlah keluarga-keluarga Petra juga dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dan sehingga
keluarganya tetap terpelihara, tetap terjaga. Iman keluarga-keluarga Petra ini juga tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, semoga buat Bung Novi Teslatu, Tuhan berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati kesehariannya, bahkan pelayannya diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kalau ada suatu perjalanan yang terhambat, Tuhan bukakan pintu, bukakan jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak dalam surga, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudaraku yang ada di Cirebon, buat teman-temanku dimanapun mereka berada. Ada di Cirebon, di Bandung, di Cikampek, di Manado, di Ambon, di Maluku, di Kalimantan, di Malaysia, di Sumatera Tuhan, di Jawa, Jawa Barat, dimanapun mereka berada. Ada Kak Adel Gultom, dalam nama Yesus Tuhan juga berkati. Dimanapun mereka berada Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka, jaga mereka Tuhan, pelihara hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, berdoa untuk Gereja Kristus Apostolik di Indonesia, bahkan di Malaysia. Bapa berkati gereja GKA, berkati gereja ini menjadi gereja yang kuat, gereja yang mandiri, gereja yang terus memuliakan nama Tuhan. Diberkati ketua sinode kami Pak Untung, tim NLP, Bu Friday, Pak Untung dan Pak Yoyi, bahkan gembala-gembala GKA diberkati, pelayan-pelayanannya diberkati, bersatu hati, satu roh, satu visi, memuliakan, menyerukan nama Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Bapak dalam surga, saya juga berdoa buat Pak Franky Pembaitan. Tuhan kiranya Engkau berkati Pak Franky dalam pelayanannya, dalam keluarga, dalam usaha dan pekerjaannya. Segala visi misi Tuhan taruh dalam hidupnya, sehingga Pak Franky terus memuliakan nama Tuhan dan banyak membawa jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan buat Bung Erwin Sitomorang, Tuhan berkati kehidupannya, berkati keluarga besarnya. Ada Ibu Cindy, ada adik-adiknya Tuhan diberkati, ponakannya juga diberkati Tuhan. Seluruh rumah tangganya diberkati, keluarganya diberkati Tuhan. Isi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, imannya semakin kuat, semakin tumbuh. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, sebelum kami tidur, terima kasih kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan malam ini dalam tangan-Mu. Dan kami juga teringat akan bangsa Indonesia. Tuhan, kami percaya bersama Tuhan Indonesia bangkit, bersama Tuhan Indonesia kembali pulih, bersama Tuhan Indonesia jaya. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk pasien-pasien yang ada di tempat ini, di RSUD Tarakan. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Untuk para dokter, para perawat, Tuhan proteksi mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka juga tetap sehat, tetap kuat. Segala obat-obatan, segala alat-alat yang dipakai, Tuhan juga berkati. Terima kasih seluruh pekerjaan sini, security tempat juga diberkati Tuhan. Terima kasih untuk pasien-pasien COVID dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berdoa buat saudara kami Gunawan Chandra, Tuhan berkati dalam keluarga, dalam kehidupan, dalam usahanya. Berkati senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pergumulan hidupnya Tuhan campur tangan. Kiranya kebahagiaan damai sejahtera melimpah terus. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, dan pada akhirnya terima kasih, dan saya akhiri di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke Chris, salam, lambaikan tangan. Tuhan Yesus berkati. Salam. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk dukungan doanya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Salam.